3, 2, 1.
Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada sore hari ini gereja mengundang kita sekalian sebagai umat Allah untuk merenungkan sengsara dan penderitaan Yesus yang kita imani, Yesus yang menjadi dasar tujuan perjalanan kehidupan kita. Dia yang kita agung-agungkan dalam kehidupan iman kita. Hari ini Ia rela menderita, Ia rela dihina, disiksa demi kebahagiaan dan keselamatan kita umat manusia. Dialah hamba Yahweh yang menderita, yang memberikan seluruh hidupnya untuk keselamatan setiap umat beriman, dan karena dosa-dosa kitalah Ia telah rela mempertaruhkan hidupnya bagi kebahagiaan dan keselamatan seluruh umat Allah. Dan melalui perayaan peringatan wafat dan penderitaan Kristus ini, saudara-saudari kita sekalian diingatkan juga bahwa perjalanan Yesus melalui sengsara dan wafat bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup iman kita, tetapi sebuah kemenangan jaya telah diterima dan diberikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita diperkenankan oleh Allah melalui Yesus putranya untuk mengalami dan merasakan rahmat, kebaikan dan kasih melalui wafat dan penderitaannya. Kita bersyukur dan bergembira bahwa hidup kita, diri kita, kemanusiaan dan kelemahan dan kerapuan kita, melalui Yesus kita semua diselamatkan. Oleh karena itu, dalam upacara ini kita diajak dan diundang untuk merenungkan sabda Tuhan melalui ibadat sabda, agar hidup iman kita memperoleh kekuatan melalui wafat Kristus. Kita juga diundang dan diajak untuk menghormati salib yang menjadi pusat perhatian kita hari ini. Salib adalah sumber keselamatan, kebahagiaan bagi hidup kita. Dan bagian yang ketiga, kita diberi kesempatan untuk menerima tubuh Kristus melalui komuni kerinduan yang akan kita doakan di dalam bagi keluarga-keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita hening sejenak, kita merenungkan bahwa begitu besar kasih dan kebaikan Allah bagi hidup kita, diri kita, keluarga kita, dan paroki kita, sehingga Tuhan berkenan mati untuk kebahagiaan dan keselamatan kita.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ingatlah akan karya belas kasih-Mu. Berkatilah dan lindungilah kiranya umat-Mu, sebab baginya lah Kristus Putra-Mu telah melangsungkan misteri Paskah dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut. Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Ia ditikam karena kedurhakaan kita. Allah bersabda, "Sungguh hambaku akan berhasil. Ia akan dimuliakan, diangkat dan disanjung-sanjung. Benarlah bahwa banyak orang tercengang melihat dia, sebab rusaklah sosok tubuhnya, tidak serupa lagi dengan manusia. Namun demikian, banyak bangsa-bangsa akan kagum, pun raja-raja akan bungkam karena hambaku itu. Sebab sesuatu yang belum pernah diceritakan akan mereka saksikan, apa yang belum pernah didengar akan mereka ketahui. Siapa kiranya akan percaya berita yang kami dengar? Kepada siapakah kuasa Allah itu diperlihatkan? Laksana sebatang tunas, hamba itu tumbuh di hadapan Allah, bagaikan akar dari tanah kersang, ia muncul. Ia tidak tampan dan elok, dan kita tidak tertarik memandangnya. Keindahan tidak ada padanya, hingga kita tidak suka padanya. Ia dihina dan diaibkan orang, manusia penuh sengsara yang tahu apa artinya menderita. Orang membuang muka seakan-akan ia penderita kusta. Demikian ia dihina orang sehingga tidak terpandang. Namun derita kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dipikulnya. Sedangkan kita menganggap dia sebagai penderita kusta yang dipikul dan disiksa oleh Allah. Ia ditikam oleh kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpa dia membawa perdamaian bagi kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada Dia, Tuhan menimpakan kesalahan-kesalahan kita semua. Ia dianiaya, dan ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak mengembik bila dicukur, seperti anak domba yang diantar ke pembantaian, demikianlah ia pun tidak membuka mulutnya. Ia disambar oleh penindasan dan keputusan pengadilan. Siapakah peduli akan nasibnya? Sungguh ia dicabut dari dunia orang hidup, karena kedurhakaan umatku dia ditimpa maut. Kuburnya digali di tengah-tengah orang durhaka. Makamnya terdapat di antara para penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat lalim, dan tidak pula tipu muslihat dalam mulutnya, tetapi Tuhan mau menghancurkannya dengan sengsara. Kalau hamba itu mempersembahkan nyawanya sebagai korban pepulih, maka ia akan melihat keturunan, ia akan memperpanjang umur hidupnya, dan dengan perantaraannya kehendak Tuhan akan terlaksana. Allah bersabda, sesudah sengsara dan dukanya,
ia akan melihat sinar cahaya dan ia akan dipuaskan. Orang saleh itu hambaku, akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Maka itu, aku akan memberi dia semua orang menjadi miliknya, sebab ia menyerahkan diri kepada maut dan digolongkan di antara kaum durhaka. Padahal ia menanggung dosa semua orang dan menjadi pengantara bagi orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwa aku. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwa aku. Tetapi aku kepadamu ya Tuhan aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku.
Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku percayakan jiwa aku. Pembacaan dari surat kepada umat Ibrani. Yesus tetap taat dan menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang patuh kepadanya. Saudara-saudara, kita mempunyai seorang imam agung mulia yang sudah sampai di surga, yakni Yesus Putra Allah. Hendaknya kita berpegang teguh pada pengakuan iman itu. Kita mempunyai imam agung bukan yang tak mampu turut merasakan kelemahan kita, melainkan yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita, hanya Ia tidak berdosa. Maka marilah kita dengan penuh harapan menghadap tahta rahmat Allah untuk memperoleh belas kasih serta mendapatkan rahmat dan pertolongan pada saat kita memerlukannya. Di masa hidupnya di dunia ini, Yesus memanjatkan doa dan permohonan disertai keluhan dan tangisan kepada Allah yang dapat menyelamatkannya dari maut. Dan sebab takwa, Ia didengarkan oleh Allah. Meskipun Ia Putra Allah sendiri, Ia tetap taat dalam deritanya. Dan setelah mencapai kesempurnaan, Yesus menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang patuh kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Dia, nama yang paling luhur dianugerahkan kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Yohanes.
Pada waktu itu, Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya, "Benarkah engkau Raja Yahudi?" Jawab Yesus, "Benar." tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata, "Apakah engkau tidak mendengar semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadamu?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur sangat heran. Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta, gubernur membebaskan salah seorang tahanan sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu, di dalam penjara ada seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat berkumpul, Pilatus bertanya, "Siapakah yang harus kulepaskan, Barabas atau Yesus yang disebut Al-Masih itu?" Memang Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan kepadanya hanya karena rasa dengki saja. Ketika Pilatus sedang duduk di ruang pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya, "Jangan engkau campur tangan dalam perkara orang saleh itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Sekarang para imam kepala dan para pemuka mulai menghasut rakyat supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang harus kulepaskan?" Mereka berteriak, "Barabas." Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Al-Masih itu?" Semua orang menyahut, "Dia harus disalibkan." Pilatus berkata, "Kejahatan apa yang dilakukannya?" tetapi semakin keras mereka berteriak, "Dia harus disalibkan." Pilatus menyadari bahwa segala usaha sia-sia, malahan makin menimbulkan huru-hara. Ia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat dan berkata, "Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini, terserah kepadamu sekalian." Dan seluruh rakyat menyahut, "Biarlah darah orang ini menjadi tanggung jawab kami dan anak-anak kami." Kemudian Pilatus membebaskan Barabas dan ia menyuruh mendera Yesus, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Maka serdadu-serdadu gubernur mengantar Yesus masuk tangsi dan mengumpulkan seluruh pasukan di sekelilingnya. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan pada tubuhnya sehelai kain ungu. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya di atas kepala Yesus. Sebatang tongkat diberikan di tangan kanannya. Mereka berlutut di depan Yesus dan mengolok-olok dengan kata-kata, "Salam, hai Raja Yahudi." Mereka meludahi Yesus, mengambil tongkat itu dan memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka mengambil kain ungu itu,
dan menyuruh Yesus mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu Yesus digiring keluar untuk disalibkan. Sementara berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon asal Kirene. Dia dipaksa memanggul salib Yesus. Dan ketika sudah sampai di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecap, Yesus tidak mau minum. Kemudian Yesus disalibkan. Sesudah itu, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk mengawasi Yesus. Di atas kepalanya dipasang pengaduan, "Inilah Yesus, Raja Yahudi." Ada juga 2 perampok disalibkan bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan menggelengkan kepala sambil berkata, Katanya mau membongkar Kenisa dan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau benar engkau putra Allah, turunlah dari salib. Demikian juga semua imam kepala, ahli kitab, dan para pemuka mengolok-olok Yesus. Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Kalau memang Raja Yahudi, biarlah sekarang turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, biarlah Allah melepaskan dia kalau berkenan kepadanya. Bukankah dia berkata, "Saya putra Allah"? Dan kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus mengejeknya juga. Mulai dari pukul 12, seluruh daerah itu diliputi kegelapan sampai pukul 3. Kira-kira pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan daku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dengan segera datanglah seorang dari mereka, mengambil sebuah bunga karang dan mencelupkannya ke dalam cuka, lalu mencocokkannya pada sebatang tongkat dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, mari kita lihat saja apa Elia datang menyelamatkan dia." Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas penghabisan. Hening sejenak mengenang wafat Tuhan.
sengsara sendiri. Oh Bapa, biarlah semuanya karena inilah kehendak-Mu. Inilah masa bakti, oh Eli, masa bakti. Inilah masa bakti, oh Eli, masa bakti. Ketika itu tirai kenisah tersobek menjadi dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Batu-batu besar terbelah-belah, kubur-kubur terbuka menganga, dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit kembali. Dan sesudah bangkit, mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika para perwira dan para serdadu menyaksikan gempa bumi dan semua peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, Memang benar Dia Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang sangat kami kasihi, ketika mengadakan perjalanan ke stasi-stasi ataupun saat bertandang berkunjung ke rumah-rumah umat, selalu muncul sebuah kebanggaan dalam diri saya sebagai pastor paroki. Hal mana hampir saja di setiap rumah umat Katolik pasti digantungkan salib di rumah masing-masing. Bahkan di kantor-kantor di mana pimpinan umat Katolik, pasti identitas salib digantung di kantor pasti sangat jelas. Hari ini gereja mengajak dan mengundang kita sekalian untuk merenungkan makna dan arti salib itu bagi kita sekalian dalam perjalanan kehidupan iman kita. Tentu kita bertanya-tanya dalam hati kita masing-masing, mengapa justru keselamatan itu seakan-akan harus melalui penyaliban? Apakah maknanya penyaliban itu sendiri bagi hidup iman kita? Salib merupakan pengosongan diri Yesus dan ketaatan kepada Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Dalam penyaliban ada dua hal pokok yang terkandung di dalamnya. Hal yang pertama yakni rasa sakit yang mendalam. Hal yang kedua ialah rasa dihina dan dipermalukan. Orang yang disalib selain merasa sakit juga merasa sangat dihina dan direndahkan pribadinya, karena justru pribadinya dirampas dari kemanusiaannya. Oleh karena itu, dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman hidup bersama, seringkali kita menyaksikan, melihat dan mengalami bahwa orang lebih dapat menerima rasa sakit ketimbang penghinaan yang merampas harga dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, salib yang digunakan orang-orang Roma untuk menyalibkan para penjahat dimaksudkan bukan hanya membuat orang yang disalibkan itu merasa sakit, tetapi lebih jauh daripada itu, orang yang disalibkan itu merasa paling dihina, dipermalukan, karena ia dipertontonkan di hadapan umum. Orang mengejek dan para algojo melakukan perbuatan dan tindakan-tindakan menyakiti. Saudara-saudari terkasih, pertanyaannya untuk kita, kalau kita mengerti dan memahami serta merenungkan salib yang mendatangkan rasa sakit dan penghinaan yang paling dalam, mengapa salib ini dipilih sebagai jalan keselamatan oleh Allah sendiri? Mengapa Bapa menghendaki hal itu terjadi dalam diri Yesus putranya? Mengapa? Pertanyaannya sederhana sekali. Karena soal hubungan relasi antara Bapa dan Putra. Hanya orang yang menghayati dirinya sebagai anak Bapa mengerti dan memahami arti misteri penderitaan dan salib itu sendiri. Salib hanya dijalankan, diterima, dihayati oleh orang-orang yang menghayati dirinya sebagai anak-anak Allah. Semakin kita taat kepada Bapa, semakin orang menerima semua pengalaman-pengalaman hidup yang menyakitkan, yang membuat orang menderita, yang membuat orang menitiskan air mata. Semakin kita taat kepada Bapa, maka semakin kita mengosongkan hidup dan diri kita untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan itu. Yesus disalibkan, memilih jalan itu karena dia taat kepada kehendak Bapanya. Dan dengan salib yang ia terima dan ia jalankan dan ia pikul, kebahagiaan dan keselamatan umat manusia dinyatakan. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, pengosongan diri Yesus sangat jelas ketika ia berada di Taman Getsemani. Disitulah kita nampak kelihatan bahwa Yesus yang biasa mengalami ketenangan, menguasai segala sesuatu, justru kegelisahan dan ketakutan ada di sana. Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba yang rela menderita hanya karena taat kepada kehendak Bapa.
Dan karena Yesus sungguh-sungguh taat kepada kehendak Bapa, walaupun ia mengalami rasa ketakutan dan kegelisahan yang begitu besar, ia berseru, "Ya Allahku, biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan karena kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah." Yesus menunjukkan rasa takut yang mendalam, tetapi dia menyadari bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan dia karena roh keputraan yang dimilikinya. Karena itu ia dengan rela dan menerima penderitaan dan salib itu sendiri. Yesus sungguh-sungguh mengosongkan dirinya sampai taat dan mati di kayu salib. Dan dalam penyaliban justru ia ditemani oleh para penjahat. Karena keyakinan bahwa Allah tetap ada bersama dengan dia, tetapi kemanusiaan manusia justru muncul juga di saat ia disalibkan. Karena itu ia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Namun dia tetap meyakini pula bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Dia hanya berteriak sebentar dan menyerahkan nyawanya. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, Yesus menyadari bahwa Bapanya tidak pernah meninggalkan dia. Karena itu ia mengucapkan kata-kata ini, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku." Dan sebagai sebuah pertanggungjawaban atas kesetiaannya melaksanakan kehendak Bapa, dalam Injil Yohanes dia berseru, "Selesailah sudah." Artinya Yesus telah melaksanakan dan mengakhiri tugas pelayanan tanggung jawab tugas perutusan yang dipercayakan kepadanya dengan baik, hanya karena ketaatannya kepada kehendak Bapanya. Hanya karena roh keputraan yang dimilikinya membuat dia menerima dan menjalankan penderitaan ini. Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, Santo Paulus menulis dalam suratnya kepada umat di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hanya melalui salib saudara dan saya, kita sekalian diselamatkan. Dosa-dosa kita diampuni karena Yesus mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan dan keselamatan saudara dan saya. Sebuah pertanyaan refleksi untuk saya, untuk saudara-saudari kita sekalian yang saat ini berada di rumah kita masing-masing mengikuti ibadat ini. Pertanyaannya, di hari-hari ini apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat dari peristiwa penyaliban Yesus ini? Saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus, perjalanan penderitaan yang dijalankan oleh Yesus sampai pada pengosongan dirinya melalui salib dan wafat di kayu salib, Yesus menjalaninya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Tetapi dalam perjalanan itu Yesus jatuh 3 kali. Saudara-saudari terkasih, Yesus jatuh
tetapi dia bangkit dan berjalan. Apa yang dibuat dialami oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa dalam hidup rumah tangga, dalam hidup usaha, dalam setiap rencana dan perjalanan ini, seringkali kita jatuh dan gagal. Hari ini Tuhan mengingatkan, memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kita, agar kita jatuh dan gagal, tetapi kita tidak boleh mundur. Karena Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dialah yang memberikan kekuatan, harapan, dan kepastian dalam hidup ini. Hal yang kedua yang kita boleh belajar dari peristiwa hari ini, melalui kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, kita diajak dan kita belajar untuk hidup jujur dan mengatakan yang benar. Di manakah kita belajar? Kita belajar dari Yesus yang di hadapan pengadilan, dia sungguh-sungguh mengakui diri, saya adalah raja. Apa yang terjadi saudara dalam kehidupan ini kalau kita tidak jujur bagi diri kita dan bagi orang lain? Maka pasti kita tidak akan merasa aman dan nyaman, seperti Petrus yang menyangkal Yesus. Dia tahu tapi dia tidak jujur. Apakah kamu mengenal orang ini? Petrus bilang, saya tidak mengenal orang. Petrus tidak jujur. Apa yang terjadi? Dia mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Kita belajar dari Yudas Iskariot yang mencium Yesus dengan ciuman pengkhianatan. Yudas karena tidak jujur, dia akhirnya menderita dan mati. Kita belajar dari Pilatus. Pilatus yang tahu benar bahwa ini Yesus sungguh-sungguh benar, tapi dia menjatuhkan pilihan yang salah. Apa yang ia alami? Istrinya tidak aman dan nyaman. Saudara-saudari terkasih, kalau dalam kehidupan kita, hidup pribadi, hidup keluarga, hidup menggereja, dan hidup mengumat, kalau kita jujur, maka Tuhan pasti mengasihi dan mencintai kita. Orang yang jujur selalu hidup dalam kasih, hidup dalam pengampunan, dan hidup dalam kebaikan. Hal yang ketiga, kita belajar apa dari peristiwa iman yang kita rayakan hari ini? Yesus taat dan rela menerima penderitaan dan wafat di salib karena ketaatannya kepada Bapa. Karena roh keputraan yang dimilikinya membuat dia taat, setia. Dalam pengalaman kita sehari-hari, kadang kalau kita diberi tugas tanggung jawab, entah itu di gereja, entah itu di rukun, entah itu di kelompok-kelompok kategorial, maka seringkali orang mengelak, mau menghindarkan diri, dan tidak mau menerimanya. Seringkali saya melihat situasi ini membuat, kenapa sampai orang bertindak dan bersikap demikian? Dalam refleksi dan renungan saya, di sana saya temukan, karena roh keputraan dalam diri orang ini sudah mulai luntur dan hilang. Jika kita memiliki roh keputraan, kita akan tidak pernah mengeluh, tidak pernah menghindarkan diri dari tugas dan tanggung jawab dalam gereja, di rukun, organisasi, bahkan di dalam keluarga kita masing-masing. Jika kita sungguh-sungguh memiliki roh keputraan Allah, kita mampu mengosongkan hidup kita dan diri kita, sehingga keangkuhan, kesombongan, merasa diri lebih hebat, dan mau menguasai orang lain, itu akan hilang dalam diri kita. Dan yang ada yang muncul, yang dialami dan dirasakan oleh orang, ialah kebaikan,
kasih dan pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus hari ini mengajak kita sekalian untuk menjadi murid-muridnya, menjadi murid yang setia. Dan Yesus minta supaya kita, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus memanggul salib. Kita mampu memanggul salib kehidupan kita, salib dalam keluarga kita, dalam diri anak-anak, usaha dan pekerjaan kita. Kalau kita terus-menerus dalam kehidupan ini membaharui roh keputraan yang ada pada kita, karena kita telah dibaptis dengan sakramen pembaptisan. Saudara dan saya diangkat menjadi anak-anak Allah, dan sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan ini kita selalu berjuang untuk taat kepada kehendak Bapa dan setia melaksanakan kehendak Bapa, supaya kita mampu melaksanakan setia dalam tugas pelayanan dan tanggung jawab kita terus-menerus dalam kehidupan ini. Kita membaharui roh keputraan kita supaya kita menjadi sumber rahmat dan berkat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, marilah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, di dalam rumah kita masing-masing, kita mengikuti doa umat Maria. Marilah kita berdoa bersama Yesus yang berada di tengah-tengah kita. Kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja kudus. Berdirilah, saudara-saudari terkasih. Marilah kita berdoa bagi gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai-Nya kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Bapa Suci. Berdirilah, saudara-saudara terkasih. Marilah kita berdoa pula bagi Bapa Suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah.
Allah yang kekal maha kuasa, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dengan kasih sayang-Mu. Lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi para pejabat gereja dan segala lapisan umat, berdirilah. Saudara terkasih, marilah kita berdoa pula bagi uskup kita Petrus Canisius dan bagi semua uskup, imam dan diakon, serta sekalian pejabat gereja dan segenap umat beriman. Berlututlah. Allah yang maha kuasa dan kekal, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi orang yang menderita, berdirilah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, melepaskan para tahanan dan tawanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang-orang dalam perjalanan, mengantar pulang para perantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah. Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita siap hati dan diri kita mengikuti upacara penghormatan salib.
salib. Di sini tergantung penyelamat dunia. Marilah kita menyembah. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung penyelamat dunia. Marilah kita menyembah. Lihatlah kayu salib, di mana tergantung penyelamat dunia. Marilah kita
Saudara-saudari yang terkasih, dalam persekutuan di setiap keluarga di rumah kita masing-masing, mari kita nyatakan kesatuan kita dengan Yesus yang hari ini menderita dan wafat untuk keselamatan dan kebahagiaan kita dengan mendoakan doa yang diajarkan Yesus. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah yang akan saya sambut melindungi dan menyinarkan jiwa raga saya, dan jangan sampai membawa kematian. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang datang ke perjamuan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas, tetapi Tuhan datang kepada saya dan bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari dalam satu persekutuan
di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, kita berdoa, doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Dan marilah kita berdoa, doa mohon perlindungan Tuhan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau memperlihatkan dirimu kepada kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua personil imigrasi, dan semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabah ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bunda penolong abadi, awasilah kami, dan jadilah pengantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat pelindung kami, terangilah dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Doa penutup. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh berbakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Umat beriman yang terkasih, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh umat yang setia berdoa dalam kebersamaan dengan keluarga masing-masing di rumah masing-masing.
Kita semua berdoa semoga komuni kerinduan yang tadi kita sudah doakan, satu saat dalam waktu yang tidak lama kita bisa hadir, terlibat dan menerima Yesus secara langsung melalui perayaan Ekaristi. Saya senantiasa berdoa untuk setiap keluarga di paroki ini agar tetap kuat, tegar, tetap setia, hidup dalam pengharapan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini kesempatan bagi kita untuk semakin membangun rasa kebersamaan di dalam keluarga kita masing-masing, antara bapak, ibu, suami, istri, anak-anak, dan semua orang yang ada di rumah-rumah kita masing-masing. Semoga rumah-rumah kita, keluarga-keluarga kita benar-benar menjadi gereja kecil di mana setiap keluarga setiap saat berdoa. Saya ingatkan juga kepada seluruh umat paroki ini agar tetap menggunakan petunjuk-petunjuk yang sudah dibagikan. Kita berdoa, doa Angelus jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Kita berdoa Rosario di setiap keluarga kita masing-masing. Berdoa doa Kerongka, semua fasilitas sarana yang sudah dibagikan sekiranya sungguh-sungguh dipakai oleh keluarga, dan kesempatan untuk kita semua untuk semakin dekat satu dengan yang lain, antara suami, istri, dan anak-anak, tapi teristimewa semakin dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita selama hari-hari ini. Kepada kita sekalian seluruh umat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat merenungkan sengsara dan mempersiapkan diri untuk perayaan Pesta Paskah. Akan dirayakan besok malam pada jam 7 malam. Akan kita ikuti bersama lagi. Saya, Pastor Titus, bersama dengan beberapa petugas dari gereja paroki, dan diharapkan keluarga-keluarga umat yang lain tetap mengikuti perayaan ini dan berdoa di rumah kita masing-masing. Disampaikan pula terima kasih kepada para petugas hari ini dan kepada umat semua. Kita saling mendoakan agar kita semua selalu diberi kekuatan, diberi pengharapan bagi kita sekalian. Dan untuk besok malam air berkat saya percayakan kepada OMK untuk mengaturnya. Nanti saya berkati besok malam dan akan diatur seperti apa oleh OMK. Itu beberapa penyampaian pengumuman. Dan di kesempatan ini pula mulai dari kemarin sudah ada umat yang mengumpulkan kolekte mereka selama ini. Mereka saat berdoa, sebagaimana dianjurkan oleh Bapak Uskup, setiap kali kita berdoa di keluarga ibadat diadakan pengumpulan kolekte dan intensi-intensi misa yang nanti diserahkan kepada kami atau kepada bruder atau kepada dewan. Dan tanggung jawab kita bersama, aksi puasa pembangunan dan dana untuk keuskupan Duku tetap menjadi tanggung jawab kita semua untuk dikumpulkan. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk kita sekalian. Dan mari umat beriman yang terkasih, kita siap hati dan diri, kita mohon berkat Tuhan. Saya ajak setiap anggota keluarga di rumah masing-masing, kita berdoa dan mohonkan berkat Tuhan. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami mohon turunkanlah berkat berlimpah ke atas seluruh umat paroki ini yang saat ini berdoa di rumah masing-masing, di wilayah ini dan di paroki ini. Kami mohon kepadamu, limpahkan setiap anggota keluarga berkat-berkat-Mu yang melimpah.
kami semua yang telah mengenangkan wafat putramu sambil mengharapkan kebangkitannya, berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.